Holy Spirit, you're welcome. Would you come and move upon this place? All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. Oh, my life I surrender. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menutupi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita,
Orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat siang Senayan City. Shalom. Boleh lambaikan tangan saudara yuk, katakan shalom. Boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Puji Tuhan, haleluya. Boleh saya undang semua Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Siapa yang disayang Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kasih tahu kanan kiri depan belakang saudara. Katakan, Jesus love you. Jesus bless you. Tuhan mengasihi dan memberkati kita semua yang ada di tempat ini. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama yuk. Hey, hey, hey. Terima kasih kami disayang Tuhan. Yang dicurahkan
tangan sama-sama. Yang disayang Tuhan katakan haleluya. Yang dicinta Tuhan katakan amin. Haleluya. Hey. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang dicurahkan atas kami. Terima kasih buat hadirat-Mu. Engkau baik, katakan Sio, Sio, Sio manis, alis semua disayang Tuhan. Sio, Sio, Sio manis, alis semua dicinta Tuhan Yesus. Alis semua dicinta Tuhan Yesus. Alis semua dicinta Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami disayang Tuhan. Yang disayang Tuhan berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Sorakan haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami disayang Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak terbatas. Terima kasih ya Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal. Memberikan diri-Mu ya Tuhan. Untuk mati di kayu salib bagi kami. Terima kasih. Untuk satu hari lagi kesempatan kami datang kepada Tuhan. Membawa hati hidup kami. Persembahkan di altar kudus-Mu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih satu hari lagi kami boleh sembahyang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pujilah nama-Mu. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Ayo sama Tuhan. Lebih dari nafasku, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan seumur hidupku. Haleluya. Yang kami perlu hanya kasih Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan. Untuk selamanya. Boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita. Silahkan kembali duduk dalam anugerah Tuhan. Pegang tangan kami ya Tuhan. Ayo sama-sama katakan.
Jemaat Tuhan sendiri katakan, Bapa, pegang tangan. Kami mau saat teduh di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dekap kami di hadirat-Mu. Amin ya Tuhan. Masuk dalam altar-Mu yang kudus. Ayo sama-sama katakan, Bapa, pegang tanganku. Aba, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang
Pujilah Tuhan hai jiwaku, sekalipun di tengah gelombang, sekalipun masalah datang silih berganti, mulut kami akan tetap memuji nama-Mu ya Aba, Tuhan dan Raja kami. And I'll worship. Lagi ayo jemaat Tuhan, come on. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Sing like never, I'll worship you. Ayo semua bangkit berdiri. Haleluya. Come on. Bless the Lord.
God here and now. Ayo tinggikan Tuhan saudara. Fokus hati mata kami tertuju hanya Tuhan. Pusat dari segala-galanya di hidup kami. Sumber dari segala-galanya di hidup kami. Oh yes Lord. God here and now. Come on. God here and now. Right here and now. Be glorified, God of heaven and earth. God who brought me back to life. Sorak-sorai bagi Tuhan. So here I bow to lift you high, Jesus. Ain't nothing for all my life. I am yours. I am yours. I am yours forever. Yes, I am yours forever. Yours. Sorak-sorai bagi Tuhan. Sorak haleluya. Sorakan haleluya. Kami milik-Mu, kepunyaanmu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu. Oh, kenara lama ya shande, huri biara labo. Kami milik-Mu, kami milik-Mu, kami milik-Mu ya Tuhan. Umat tebusan-Mu. Engkau yang pilih kami ya Tuhan, bukan kami yang pilih Engkau. Oralamaya sedededededede. So kami percaya Tuhan yang tanggung jawab atas hidup kami. You are my provider. Engkau yang menyediakan segala sesuatunya atas hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang sukar. Kami percaya padamu. Kami percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di dalam nama-Mu. Yenaralamaya syadaralabarala. Bahkan sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, seperti yang Daud bilang, kami tak takut bahaya. Sekalipun di tengah goncangan, kami gak takut bahaya. Tuhan yang pegang tangan kami. Kami percaya padamu. Ayo tepuk tangan buat Allah kita. Tepuk tangan saudara karena saudara mempercayai Tuhan. Saudara mempercayai Dia Allah pembuat mujizat. Dia Allah Jehovah, Elohim, Adonai. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita. Serahkan haleluya. Sekalipun 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, Mazmur 91, Tuhan akan menjaga hidup saudara dan saya. Yang percaya hidupnya dijaga, dilindungi Tuhan, lambaikan tangan saudara, katakan yeay. Tepuk tangan bagi Allah kita. Come on.
sumber kemenangan dan kekuatan kita. Siapa namanya? Hey, Yesus, Tuhan takkan pernah, takkan pernah. We believe in you. Amen. Jesus, sing it out. Kaulah kuat, kebanggaan. Amen. Oh, hey, Kaulah Allah, perlindunganku. Kaulah kuat, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan, perlindungan. Kaulah Allah, kemenanganku. Sumber, Yesus Tuhan, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Kekuatan kami, perisai dan perlindungan kami yang membawa kami terbang tinggi. Yeah. Oh, oh. Pelita bagi kaki kami dan terang buat jalan kami. Firman-Mu, ayo come on, katakan. Firman-Mu Tuhan, kakiku, janji-Mu, terang bagi jalan-jalan-Mu, kebenaran-Mu, ku menantikan-Mu. Ayo terbang tinggi, let's go. Ku kan terbang tinggi di awan, yeah, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, oh, teguh menopang, bukan aman dalam Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Amin. Firman-Mu, yeah, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Senayan City boleh tepuk tangan sama-sama, come on. Terima kasih ya Tuhan, bawa kami lebih lagi, terbang tinggi bersama-Mu. Haleluya. Ku kan terbang. Ayo, lebarkan sayapmu. Bersama Tuhan, kita cakap melakukan segala perkara yang dahsyat. Amin. Hey, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Lebih lagi, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, yeah, teguh menopang, bukan aman
Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih buat hadirat-Mu. Sekali lagi tepuk tangan yang kencang buat Allah kita saudara. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan kembali duduk dalam anugerah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saudara sendiri, Kau kami tenang di hadirat-Mu. Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang kasih pengharapan. Tuhan menjawab setiap doa permohonan kami. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Kami datang ya Tuhan. Berfirman bagi kami ya Allah. Ayo sama-sama katakan. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan
Immanuel. Amin. Engkau besertaku, Engkau besertaku. Amin. Engkau yang percaya, Dia tidak tinggalkan saudara. Bangkit berdiri, katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Yes, Lord. Aku bertahan, Kau harapan. Bukti Tuhan setia, mati di atas kayu salib bagi kami. Kau kuatkan, aku bertahan. Yes, Lord. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Ayo sembah Dia, saudara. Oh, ralaba ya ralabo. Jesus. Kami bertahan dengan janji-Mu. Kami buat firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tuhan, ya ralaba ralaba ralabo. Ya ralaba, ya ralaba ralaba ralabo. Jesus. Oh, ralaba 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 ralaba. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah kami Tuhan Yesus. Dan di mana kehadiran-Mu, di situ ada kuasa Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya beban dilepaskan. Tahun penuai terjadi. Kami percaya kami semua akan menuai di segala bidang untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih buat umat-Mu, kekasih-kekasih-Mu yang luar biasa. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Biar semua kami pulang berjumpa dengan Engkau. Dan lewat firman-Mu, kami menjadi pemenang-pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Berikan kami urapan revelation atas kami. Supaya kami mengerti firman-Mu. Dan prophecy, pesan-pesan-Mu yang menguatkan kami. Yang kami tahu lewat firman-Mu, kami berkemenangan. Lewat firman-Mu, kami mengalami keajaiban Tuhan. Demi Kristus Yesus yang hidup, yang siap menerima firman Tuhan. Sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Sedang untuk kembali saudara, shalom. Luar biasa, dahsyat ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Dahsyat ajaib. Saya percaya Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Kami kenal saudara, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang amat baik. Saya bawa salam sejahtera dari jemaat yang Tuhan percayakan mengembalakan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat Pastor Billy, Bapak Gembala dan semua tim pengembalaan yang ada. Tema firman Tuhan hari ini, jika Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Saya percaya bahwa Tuhan bisa buka jalanmu yang tertutup.
Saya percaya Tuhan bisa membuka pintu-pintumu yang tutup. Tambahkan tangan saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tetapi jika Tuhan yang menutup, tidak seorang pun dapat membukanya. Siapa percaya? Tadi tangannya banyak. Begitu ngomong Tuhan menutup, aduh, gua banget itu pastor. Saya bawa salam sejahtera dari jemaat yang Tuhan percayakan, saya mengembalakan Balikpapan, Kalimantan Timur, ibu kota Nusantara. Mohon maaf saudara-saudara, Jakarta bukan lagi ibu kota tapi bekas ibu kota. Jadi daerah khusus Jakarta, Bapak Ibu sekalian mohon maaf bukan ulah saya. Tapi memang ketetapan undang-undang saudara. Dan saya percaya Tuhan itu luar biasa. Indonesia akan diberkati Tuhan, Indonesia yang dipulihkan Tuhan, Indonesia yang sungguh-sungguh menjadi negara yang emas diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita buka Alkitab membaca Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat 8. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Karena saya suka membaca firman sama-sama. Karena Roma 10 ayat 7 berkata iman timbul yang mendengar firman Kristus. Yang percaya katakan amin. Yang bawa Alkitab, tolong dibuka Alkitabnya. Yang ada ayat suci Alkitab di handphone, smartphone, apapun, Huawei, Xiaomi, Showcase, coba dibuka saudara. Atau yang tidak bawa, lihat ke layar LCD. Kita baca sama-sama, yang percaya katakan amin. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, Tuhan telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, lebih bahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ikut Yesus itu bukan karena berkatnya. Banyak orang hari-hari ini mengukur kebaikan Tuhan, mengukur apa yang dia terima dari Tuhan. Fasilitas yang dia terima, kesembuhan, berkat. Saya mau katakan, Anda terlalu murahan kalau Anda mengukur berkat Tuhan, kebaikan Tuhan hanya dari apa yang Anda terima. Kebaikan Tuhan tetap absolut. Tuhan kita tetap baik di situasi yang tidak baik sekalipun. Dia akan bisa mengubah yang tidak baik menjadi baik. Karena dia memang Tuhan yang amat baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 ini berkata, inilah firman dari yang kudus yang benar memegang kunci Daud. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kemarin saya sudah diminta sama staf daripada gereja ini, Pastor, yang mau dikhotbahkan besok apa? Tolong kirim PowerPoint-nya. Saya udah siapkan, saya kirim. Tiba-tiba di pagi, waktu saya bangun pagi, persiapan wajah ini wajah Presiden Korea Utara, saudara-saudara. Bukan wajahnya Pastor, saudara ya. Tapi saudara-saudara, saya sejak bertobat kenal Yesus dan melayani Tuhan, saya sesibuk apapun dimanapun saya bangun pagi. Saya berdoa, saya baca firman, saya persiapkan sungguh-sungguh. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini, rubah anakku, sampaikan tema Wahyu 3 ayat 7 dan ayat 8. Saya taat, saya persiapan, saya siapkan semuanya. Dan tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, waktu tadi selesai kebaktian pertama jam 10, ada salah satu tim daripada pengembalaan di sini ngomong sama saya, Pak, ini firman bener banget. Saya tanya kenapa? Tadi pagi pre-service semua pendoa-pendoa dan semua aser deacon yang ada di sini doa. Salah satu pendoa sampaikan 29 Mei 2022 di gereja ini, saudara-saudara, Pastor Niko, gembala kita, kedatangan hamba Tuhan Rick Raiden dan memberikan kunci buat dia. Dan ngomong begini, kamu akan diberi otoritas Tuhan membuka apa yang tidak dapat ditutup. Apa yang ditutup kau akan buka dengan kunci Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.
Dan orang itu sampaikan pesan itu tadi pagi. Wahyu pasal 3 ayat 7. Jika Tuhan semuka tidak menutup. Saya kaget saudara. Wow. Ternyata setiap Anda yang hadir sore hari ini, Tuhan punya rencana yang indah. Saudara orang yang dikasih Tuhan, saya percaya Anda pulang sama engkau datang. Kau pulang dengan berkat, kau pulang dengan penuaian. Karena ini adalah tahun penuaian. Tepuk tangannya balik meriah buat Yesus. Nah, Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 dikatakan demikian. Ada dua hal penting dalam hidup ini. Semua Anda pasti mengalami pintu jalan tertutup. Pintu jalan terbuka. Waktu Anda mengalami jalan tertutup, pintu tertutup, Anda ngomong, wah kenapa ya masalah datang, persoalan datang. Kenapa ada orang merencanakan yang gak baik buat saya. Kenapa seolah-olah, saudara, semua ditutup. Dengar baik-baik. Wahyu pasal 3 ayat 7 dengar baik-baik. Tuhan memegang kunci Daud. Jadi penentu. Kalau hari ini Anda jalanmu tertutup, jangan kecil hati. Jangan khawatir. Jangan takut. Tuhan yang punya kuncinya. Jalanmu yang tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Pintumu yang tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Mungkin Anda berkata, Pastor, bisnis saya, tender saya, bertahun-tahun tiba-tiba tahun ini diambil sama orang lain. Saingan bisnis kami. Tenang Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda percaya dia pemegang kunci Daud. Dia yang membuka waktu semua ditutup. Tuhan bisa mengembalikan berkat yang hilang itu. Dia punya kuasa dan otoritas. Yang percaya katakan amin. Tahukah saudara, kami punya jemaat. Dia tender di oil company. Selama puluhan tahun, tiba-tiba tahun itu 2 tahun yang lalu, tender yang biasa dia pegang itu beralih ke orang lain. Karena ada the power, the man of power punya kekuasaan bisa pindahkan itu. Terus dia datang sama saya, Pastor, kayaknya jalan saya tertutup. Waduh, saya harus PHK karyawan saya. Tenang, kita tunggu 3 bulan ke depan. Kalau Tuhan punya berkat atas kamu, atas proyek ini, dia kerjakan, nanti berkat itu akan kembali kepada kamu. Kok gak ada yang amin, saudara? Pastor 3 bulan harus mempertahankan karyawan cukup banyak. Gimana caranya? Tuhan berkati, ajaib. Pertama keajaibannya adalah Tuhan memberikan proyek-proyek yang lain, sehingga karyawan yang 3 bulan itu tidak dapat dari sumber A, Tuhan kasih sumber B, C, D, E, tetapi dia tidak minus. Itu cara Tuhan. Yang ajaib, akhirnya 4 bulan kemudian dia ketemuin saya, di doa pengerja kami dan dia ngomong, Pastor, kebetulan dia pengerja, Tuhan memang luar biasa. Wahyu pasal 3 ayat 7 itu ya dan amin. Jika Tuhan yang sudah buka pintu, tidak seorang pun dapat menutupnya. Tapi jika Tuhan yang menutup, tidak seorang pun dapat membukanya. Jadi apa yang terjadi? Pastor, orang hebat itu pegang tender kami dan kerjakan tender kami. Dan akhirnya setelah 2 bulan, dia menyerah total. Dia tidak bisa selesaikan dengan baik. Dan dia cari orang lain. Dia ngomong gini sama stafnya. Boleh kau cari pengganti saya. Cari partner untuk kerjakan proyek ini. Tapi jangan Bapak A itu. Is my enemy. Dia musuh kita. Ya Bapak A itu yang orang datang sama saya itu. Saudara, siapa percaya Tuhan bisa melakukan pembalikan? Angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Kalau Anda dimusuhin orang, Anda difitnah orang, Anda dibuat yang jahat sama orang, jangan terpengaruh, balas jahat dengan jahat. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jika engkau ditambah pipi kiri, sakit. Diberikan pipi, kalau udah kiri kanan, balas cow. Enggak ada.
Kalau Anda baca ayat itu, Yesus ngomong gini, jika engkau ditambah pipi kanan, berikan pipi kiri, berikan. Saya sampai, wah Tuhan, berat banget. Karena saya ini waktu baca firman Tuhan dan bertobat, itu bukan hukum dalam hidup saya. Kan wajah ini kan wajah Presiden Korea Utara, saudara. Hidup saya buruk dulu, saudara. Kepala saya ini ada bekas luka tidak banyak, 17 jahitan. Karena senjata tanda tanya pernah masuk di kepala saya. Saya narkoba, hidup saya buruk, saya asap pisau mau bunuh papa saya sendiri. Saya bayi 3 bulan dibuang oleh ayah ibu saya dibesar oleh nenek saya. Hidup saya buruk, saya gak percaya Tuhan. Jadi saya gak percaya adanya Tuhan sama sekali, saudara. Tapi saya punya mama pendoa. Mama saya orang Pentakosta, saudara. Saya ini tukang jahil, saudara-saudara. Kalau kebaktian begini, ini gereja kayak film India. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa. Tidak ada burung dara tepuk tangan. Tidak ada yang bawa pistol angkat tangan. Saya kemana-mana pakai minyak cap kampak. Itu senjata rahasia saya dulu. Kalau musuh 10 datang, gampang. Pakai minyak cap kampak, gua sebarin mukanya, panasan gua tonjokin dia, saudara-saudara. Jangan dicoba. Anda tahu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tiba-tiba saya dibawa kebaktian seperti ini. Saya mau, aduh Tuhan salah tempat ini. Mungkin ada Anda di seperti itu. Ini salah tempat, kenapa tadi? Angkat tangan, ada yang menangis, ada yang mulai doa lama-lama sandi. Memang lama hari Minggu. Kenapa itu? Mungkin Anda bertanya begitu. Sama seperti saya. Saya dulu iseng. Kalau mereka sepupu saya mulai angkat tangan, saya buka minyak cap kampak, belum menangis saya taruh di mukanya. Saya tutup lagi, menangis. Kemanasan kan? Nangis kan? Bukan Roh Kudus, cap kampak. Saya nakal banget. Kan sisa jahilianya masih ada, saudara. Di belakang saya ini bekas jahitan 21-27 jahitan karena anak senjata komandan Kornisun ambil senjata bapaknya, tusuk saya 2 kali. Saya gak ada harapan, saudara. Hidup saya hancur. Tapi Yesus, Dia mengasihi orang yang tidak mungkin. Dia angkat kita. Badanku dulu tak begini, saudara. Saya dulu 41, 42, 43, sekarang pelipat gandaan, saudara. Ada lagunya, sebab engkau kan mengembang. Jangan diteruskan, saudara ya. Nah, Yesus jamah hidup saya. Tuhan ubah, waktu saya baca, kau tambah pipi kiri, berikan pipi kanan. Gak masuk akal. Kalau gitu sudah pipi kiri kanan balas. Bahasa aslinya ayat ngomong gini, jika kau tambah pipi kiri, berikan pipi kanan. Maka tamparan yang ketiga, orang itu akan menampar wajah Tuhan. Dan Tuhan ngomong gini, kau tidak perlu balas. Pembalasan itu hakku. Saya tahu ada beberapa saudara sedang mengalami kondisi Anda titik terendah dalam hidupmu. Engkau bisa balas. Engkau bisa mampu untuk balas. Tapi Tuhan ngomong begini, anakku, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi percayalah kejahatan pasti kalah dengan kebaikan. Kebaikan pasti menang terhadap kejahatan. Saudara, Tuhan buat yang ajaib. Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Lewat papa yang saya mau bunuh. Mama saya itu pendoa, papa saya tidak kenal Tuhan. Saya udah asap pisau mau bunuh papa saya. Saya ingat saya bawa pisau ke rumah mama saya dan papa. Saya akan tinggal di nenek. Di rumah mama, di kamar pintu terbuka sedikit. Papa gak ada. Saya dengar mama saya doa. Ngomong begini, Tuhan, jama anakku Ping An. Nama Tionghoa saya Ping An. Ping An artinya selamat. Tapi kalau gak ada Yesus tidak selamat, saudara. Jadi saudara-saudara, jama Ping An jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Saya ketawa mama. Mama ini salah makan obat. Orang nakal begini, orang tukang berkelahi begini jadi pendeta. Terus dia doa, adik saya yang namanya Lukas Kusuma, gembala di Philadelphia, itu adik saya. Saya abangnya. Pada yang gak percaya, yang nyipta lagu itu, oleh karena kemurahan itu adik saya. Saya abangnya. Ada yang ngomong gini, masa, dikasih tahu gak percaya, saudara.
Kok beda Pak? Ya kami sama, bapak ibu kami sama. Saya Samuel Kusuma Perjanjian Lama, dia Lukas Kusuma Perjanjian Baru, saudara-saudara. Tapi kami bapak ibunya sama. Nah, dia doa buat adik saya. Kami gak pernah mau jadi pendeta. Kami gak mau jadi gembala, saudara. Bukan mimpi kita, bukan keinginan kita. Tapi doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Waktu Tuhan jamah saya, Tuhan angkat saya, Tuhan pulihkan saya. Satu orang bertobat, seisi rumah tangga diselamatkan. Haleluya. Jika Tuhan yang buka pintu, tidak seorang pun dapat menutupnya. Tapi ayat itu tidak berhenti di sana. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-3 ayat 7. Jika Tuhan menutup pintu, tidak seorang pun apa? Dapat membukanya. Kalau hari ini jalanmu seolah-olah, keadaanmu seolah-olah tertutup. Anda mungkin komplain sama Tuhan, berkata, Tuhan, katanya Tuhan buka pintu saat semua pintu tertutup. Kenapa Tuhan tutup? Ayat ini coba perhatikan baik-baik. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kalau hari ini mungkin Anda diizinkan Tuhan tertutup jalanmu. Jawabannya adalah ayat 8. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku tahu apa? Segala pekerjaanmu. Tuhan tahu semua yang kau alami. Semua baca dengan keras, titik 2. Saya sampai lihat, nanti kita belajar sedikit ya. Bahasa aslinya, Yunani sama Ibrani. Jadi jemaat GBI Senayan City ini sore pulang semua lulus SKS, saudara-saudara. Semua katakan 1, 2, 3. Lihatlah, 1, 2, 3. Lihatlah. Tuhan apa? Telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat tutup oleh seorang pun. Banyak orang ngomong begini, kalau gitu ayat yang ke-7 itu pengulangan ayat 8 beda. Mari kita lihat, ini bahasa Yunaninya. Ya, coba next. Ini bahasa Yunaninya, udah lihat aja. Saya nggak akan bahas, saudara-saudara. Nanti Anda pusing, saudara-saudara. Pak Rektor ini sekolah teologi ya? Enggak. Jangan khawatir, saudara-saudara. Banyak dosen, profesor semakin tambah pinter itu khotbahnya sulit didengar, saudara. Kalau saya enggak, saudara-saudara. Nah, next, saudara. Ini bahasa Ibraninya. Nah, ini bahasa Ibraninya. Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8 ini bahasa Ibraninya. Mirip ya bahasa Batak ya. Olo. Nah, next. Nah, ini kalau Anda melihat Tuhan mau kita semua mengerti apa dimaksud dengan Tuhan membuka pintu bagimu. Lihatlah. Semua katakan lihatlah. Tuhan membuka pintu bagimu yang tidak dapat tutup seorang pun. Tuhan ngomong begini. Kalau Tuhan izinkan pintu tertutup. Tunggu waktu Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan. Tetap percaya dia tidak pernah ingkar janji. Tetap layani Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap turuti firman Tuhan. Maka ada waktu Tuhan tidak lama lagi. Tuhan akan membuka pintu yang baru. Yang bukan ditutup, tapi pintu yang baru. Yang tidak akan ditutup oleh seorang pun. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Next. Jadi kalau Tuhan sudah buka pintu yang baru, tidak ada yang dapat menutup. Yang mengerti katakan amin. Mungkin Anda berkata, Pastor, betulkah Tuhan bisa buka pintu yang baru? Ya, ini saya akan bersaksi. Next. Kalau Tuhan sudah membuka pintu yang baru, lihat, ada jari nunjuk. Dan Tuhan membuka pintu yang baru. Yang tidak bisa ditutup oleh seorang pun. Mungkin kita berkata, wow, apa mungkin? Saudara, saya sebagai gembala, saya tahun 91 pindah dari Surabaya ke Balikpapan.
92 saya sama istri saya menetap di Balikpapan. Kami ini ngalami yang namanya gereja kami itu 11 kali diresolusi massa. Pindah hotel sana, pindah restoran sini, ngalamin semua. Tapi yang luar biasa jemaatnya setia. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kami bukan ngalami itu saja. Di tengah kesulitan kami terakhir itu agak lama, hampir setahunan lebih. Ada namanya Hotel Blue Sky di Balikpapan. Itu lantai ketiga, dikasih pinjam sama kami bayar sewa di sana. Itu agak permanen. Tapi yang persoalan gak ada liftnya, pakai tangga. Itu jemaat itu kalau naik ke sana luar biasa. Yang luar biasa lagi, kita kalau kebaktian hari Minggu, hari Sabtu udah angkat speaker sebesar-besar ini, saudara. Bayangin Bapak Ibu sekalian, itu pinggangnya bisa terkilir, saudara-saudara. Kita angkat, Minggu malam kita turunkan. Terus setia. Kemah doa Tuhan, kami minta tanah. Gak dijawab sama Tuhan, tiba-tiba. Saya percaya berkat Tuhan itu tiba-tiba. Saya percaya mujizat Tuhan tiba-tiba. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Tiba-tiba ada orang datang minta didoakan, istrinya kerasukan setan. Dibawa ke semua dukun sampai kabur. Saya baru sampai rumahnya, itu yang kerasukan setan di dalam rumah ibu itu. Biasanya kalau yang lainnya datang langsung gitu. Hehehe, ngapain kau panggil itu? Namanya ini, suruh pulang. Wih, kaget semua saudara. Jadi semua sampai gak ada yang berani. Waktu saya masuk diundang, gak diceritain. Udah masuk, dia langsung gini. Kenapa kau panggil dia? Kenapa kamu panggil dia? Panas. Saya masuk. Belum saya doakan. Setan kuasa kegelapannya langsung ngomong begini. Saya gak tahan. Dia pamit. Sorry Pak Pendeta. Saya kabur dulu ya. Ini betul saudara-saudara. Jadi setan itu agak sopan saudara-saudara. Bisa pamit itu setan akhir zaman saudara-saudara. Ya, lain kuntilanak. Kuntilanak zaman dulu tinggalnya di pohon-pohon dan kuburan. Kuntilanak zaman sekarang lain Bapak Ibu sekalian. Kuntilanak zaman dulu punggungnya berlubang. Kuntilanak zaman sekarang bajunya berlubang saudara-saudara. Kuntilanak zaman dulu saudara giginya bertaring. Kuntilanak zaman sekarang pakai listrik LCD saudara-saudara. Kuntilanak zaman dulu ambil anak-anak kecil. Kuntilanak zaman sekarang ambil bapaknya anak-anak. Kata orang bukan kata saya. Saudara, akhirnya sembuh total. Suami istri anaknya minta dibaptis saudara. Nah bapak ini langsung ngomong gini, Pak Pendeta, saya lihat kasihan dia kebaktian kita jauh. Di Pak Pendeta tolong. Kalau gitu saya punya tanah 2 hektar. Antara Balikpapan Samarinda kilo 13,5. Wow. Kami mau hibahkan. Wow. Terus kita saking senangnya langsung kita dibawa ke notaris dihibahkan. Wow. Senang saudara. Ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian. Setelah itu saya dapat mujizat lagi. Teman dari Banjarmasin datang pengusaha. Dan akhirnya dia teman baik ketua DPRD kota Balikpapan. Dan akhirnya dia seorang pejabat. Dan kemudian dia, teman saya ngomong gini, Pak Pendeta, apa yang saya perlu bantu? Kami ini dapat tanah Pak hibah, kami perlu izin. Oh tenang, ketua DPRD sahabat saya. Akhirnya kami ketemu makan, saya akhirnya dibawa ke tanah itu. Dan kosong memang kanan kirinya. Dan dia ngomong gini, wah ini bisa Pak, jauh. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Pasti bisa, kata dia. Makanya jangan andalkan manusia. Andalkan Tuhan. Janji-janji bulan madu kulit durian. Bukan kulit buaya saudara. Akhirnya kami panggil Bapak Rohani kami dan jemaat 300 orang pakai bus. Beberapa bus kami pertama. Setelah itu 2 minggu ada tempat yang lain 2 km dari sana jadi 15,5 datang bawa pasukan resolusi semuanya saudara. Wah kami pokoknya ngalami masa sulit. Setelah itu, saudara, ketua DPRD yang ngomong gampang Pak, bisa Pak, kecil Pak, ghosting. Sekarang bahasanya ghosting. Saya telepon yang jawab sekretaris namanya Veronica.
Nomor yang ada 7 sedang tidak aktif. Yang tertawa itu pelaku dan korban, saudara. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu izinkan supaya saya nggak ngandalkan manusia. Dan saya itu sudah punya masalah, izin tidak keluar, saudara-saudara. Dan akhirnya pemilik tanah datangin saya dan ngomong gini, setelah 2 bulan kemudian jadi 3 bulanan, Pak Pendeta, kami hibahkan tanah 2 hektar ini, ada yang mau beli Pak. Jadi kami kayaknya 3 bulan lalu kilaf menghibahkan tanah ini kepada Bapak, jadi tolong Bapak Pendeta kembali kepada kami minta kembali tanah itu. Itu saudara udah jatuh, masuk selokan, hanyut, diinjak-injak kucing, dimakan tikus, saudara-saudara. Saudara kalau saudara jadi saya akan ngomong gini, Tuhan kenapa? Pintu ditutup semua Tuhan. Ternyata Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11 Tuhan berkata, aku Tuhan bukan punya rancangan kecelakaan, tapi aku punya rancangan masa depan yang penuh pengharapan dan masa depan yang cerah. Tepuk tangan yang paling meriah. Enak tepuk tangannya, jalaninnya mules. Waktu diminta secara legal kita menang kan, udah notaris hibahkan. Tapi saya tanya lagi dengan Bapak Rohani saya. Penting punya Bapak Rohani. Supaya kita ada yang nasihati. Ada yang mentorin kita. Akhirnya kami dapat nasihat, kembalikan. Saya bawa dia ke notaris. Kembalikan. Dia haleluya. Kita halilintar. Akhirnya saudara, zero. Tetap pelayanan. Tetap berkata Tuhan baik. 3 bulan kemudian, Kepala Tata Kota Balikpapan, waktu itu namanya Haji Insinyur Wahyudi, telepon saya, Pak Pendeta, 2 hari yang lalu Pak Wali Kota coffee morning. Dan Pak Wali Kota kasih arahan supaya saya ajak Pak Pendeta, itu ada jalan tembus yang dibuat namanya Ring Road. Dari Bandara Sepinggan menuju ke Samarinda. Tapi masih jalan tanah. Masih baru diberes-beresin, dikusur-kusur Pak Pendeta. Kami ada tata ruang di sana, bisa bangun gereja Pak Pendeta. Pak Pendeta kan perlu gereja agak luas. Di sana bisa Pak Pendeta. Oh iya, bisa nanti siang jam 10 kami ke sana. Saya dijemput saudara-saudara, pakai mobil dinas. Driver saya ikut dari belakang. Jalannya mobilnya stop, berlumpur. Jadi kita jalan kaki. Hampir 1,5 kilometer. Baru di atas bukit, kosong. Ilalangan hutan saudara, dan ngomong gini, Pak Pendeta, di sini Anda bisa bangun gereja. Dalam hati saya, Tuhan gak ada yang lebih jauh kah? Manusia selalu lihat yang kelihatan. Tapi Tuhan melihat masa depan. Kalau engkau percaya pada Tuhan, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Bukan cuma percaya. Bahasa asli percaya sama Tuhan adalah mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya ngomong, saya bersyukur Tuhan. Di tengah ketidakmampuan, tidak bisa, saya percaya Tuhan baik. Next, betulkah itu pintu yang baru? Nah, kita sekarang, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu. Kita coba belajar bahasa Yunaninya sedikit. Next. Nah, ini bahasa Yunaninya, ayat yang ke-7. Jadi bahasa Yunaninya bacanya, kalau dibaca itu seperti bahasa Jepang. Jadi ada intonasinya. Ya, saya kasih contoh. Memegang kunci Daud, yang memegang kunci Daud, ho eko ten kedai. Jadi masih agak ditaktik gitu. Yang membuka dan tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Hon anogo kai ade kaisai. Mirip ya. Dan yang menutup dan tidak ada orang pun dapat membuka. Keon kai ades anoge. Pokoknya percaya aja saudara.
Tertawa itu dua. Memang gak ngerti atau Anda terlalu ngerti. Ayat 8 ini menarik, saudara. Next. Lihatlah, kata tadi. Aku membuka pintu bagimu yang tidak dapat tutup seorang pun. Dalam bahasa Yunaninya lebih jelas. Ido dedoka aibu sautara enemenan. Lihatlah, aku Tuhan telah memberikan di depanmu pintu yang terbuka. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Wow. Akhirnya saya di tanah itu, ditinggal sama kepala tata kota. Saya doa, saya ngomong gini, Tuhan, gak adakah tempat lebih jauh Tuhan? Kok di tengah hutan begini? Jalannya jalan tanah, bagaimana bisa? Anda tahu, saya dengar suara Tuhan. Bagaimana bisa mengalami pintu yang baru dibuka? Dari ayat Wahyu pasal 3 ayat 8 bagian B. Tuhan tahu kekuatanmu tidak seberapa. Karena kekuatanmu kecil. Selalu andalkan Tuhan. Semua katakan 1, 2, 3. Selalu andalkan Tuhan. 1, 2, 3. Selalu andalkan Tuhan. Saudara, saya dengar suara Tuhan. This is my holy ground. Saya nangis, saya ngomong, nangis kenapa? Banyak hal. Nggak ngerti apa yang harus dibuat. Karena sebelumnya saya pisah sama kepala tata kota. Pak, Bapak nunjuk di sini. Tahu pemilik tanah? Tidak tahu Pak Pendeta. Cari sendiri. Dia pergi saudara-saudara. Anda tahu, tiba-tiba lewat motor di tengah jalan itu sudah. Anda tahu kan, motor begitu kan? Kalau di bel bunyi tidit, 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 kredit belum lunas. Tiba-tiba saudara, orang ngomong, Bapak pakai baju kelurahan. Bapak ngapain di tanah paman saya? Oh Pak, siapa milik paman saya? Bapak kerja di mana? Saya pegawai kelurahan, yang punya Pak Lurah. Oh ya, Bapak ngapain sana? Saya cerita, kepala tata kota bawa saya ke sini. Oh ya, tolong Pak, antar saya kepada pemilik tanah. Boleh? Bayangin, badan kurus begini naik motor. Di tengah lumpur, nyaris lewat. Sampai ke kantor kelurahan, Pak Lurahnya begini, Bapak mau ngapain? Saya dibawa kepala tata kota ke tanah Bapak. Berapa luas? Hampir 1 hektar. Bapak jual? Iya, memang saya jual. Sudah ditawar pengusaha-pengusaha, nanti itu akan ada rumah dinas wali kota, nanti itu akan ada Balikpapan Dum, akan ada ada kantor Kapolda, Kaltim, seterusnya, saudara-saudara. Jadi sudah ada yang mau bayar Pak. Oh iya. Tapi tadi pagi saya di kantor saya merenung dan saya ngomong gini, nanti kalau hari ini ada yang datang nawar tanah saya, berapapun yang dia ucapkan saya kasih. Gua banget itu. Jika Tuhan buka pintu yang baru, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan tahu kekuatanmu kecil, tapi andalkan Tuhan. Dan akhirnya dia ngomong gini, Pak Pendeta berapa? Akhirnya kami deal nominal tertentu. Dan dia ngomong gini, Pak Pendeta bayar cash ya. Maaf Pak, kami udah pengalaman 12 kali di resolusi masa. Jadi kami punya perjanjian kalau boleh bayar 10% dulu. Sisanya setelah izin sampai IMB keluar baru bayar lunas. Saya pikir dia tolak. Dia pikir, ya sudah, ini salah makan obat, saudara-saudara. Mau dibayar uang cash gak mau, malah dikasihkan ke kami. Akhirnya saudara, 6 bulan kemudian izin IMB, izin prinsip wali kota keluar untuk gereja kita. Sekarang hari ini, kalau Anda dari Bandara Sepinggan menuju ke Samarinda, Anda pasti lewat tempat kami. Sampingnya rumah dinas wali kota, kantor Kapolda Kaltim saudara. Jadi luas 1 hektar, ada gereja 1.700 orang sekali kebaktian, ada parkirnya, ada kantornya, ada radionya, ada kampus saudara program S1, S2, S3, ada asrama pria, asrama wanita, ada gedung sekolah minggu,
ada panti jompo, ada rumah dosen. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Wow. Jika Tuhan buka pintu yang baru, tidak seorang pun dapat menutupnya. Yang percaya katakan amin. Pasti Anda kepo, Pak, tanya 13,5 yang Bapak diminta kembali 2 hektar jadinya apa? Tiap kali saya ke Samarinda, atau ke kilometer 20 atau 30 ada urusan pelayanan. Saya lewat sana sama istri saya ngomong, lihat tuh Pak, kalau kita paksa Tuhan ambil di kilo 13,5, tetap jadi tanah yang kosong. Tempat yang sepi. Tuhan bukan cuma kasih yang baik, Tuhan kasih yang terbaik. Saya gak tahu apa yang kau alami. Tapi saya tahu firman Tuhan ini ya dan amin. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Siapa yang mengalami pintu yang dibukakan yang baru oleh Tuhan? The open doors. Pintu yang baru dibukakan, lambaikan tangan saudara. Lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Semua katakan next. Yang pertama, andalkan Tuhan. 1, 2, 3. Selalu mengandalkan Tuhan. 1, 2, 3. Selalu mengandalkan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Namun engkau menuruti firmanku. Next. Dan tidak menyangkal namaku. Saudara harus selalu memegang firman Tuhan. 1, 2, 3. Selalu memegang firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kalau udah terakhir mata jemaat terbuka, saudara. Tidak menyangkal namaku. Semua katakan yang ketiga. Tidak menyangkal nama Yesus. 1, 2, 3. Tidak menyangkal nama Yesus. Selalu hidup dengan Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Kami sedang bangun tanah yang lain. Tuhan kasih kami. Tadi poin pertama ada fotonya. Kami bangun namanya Bukit Doa Kalimantan mulai 2003. 5,6 hektar. Bukit tertinggi di Balikpapan. Lembah, ada danau, ada bukit. Kami bangun mini Holy Land. Kami bangun dari batu, semua orang ngomong gak masuk akal. Izinnya sulit tapi Tuhan buka jalan. Yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya hampir tolak tanah itu. Orang kasih 2.000 meter. Saya dengar suara Tuhan. Saya nangis, Tuhan, saya gak mampu. Proyek belum selesai, Tuhan bangun gereja yang dekat bandara. Tuhan, kenapa Tuhan kasih lagi? Tuhan ngomong begini. Aku tidak cari orang yang mampu. Tapi aku cari orang yang mau kupakai. Saya ngomong, Tuhan saya mau. Itu masih tanah kosong waktu itu. Saya dengar suara Tuhan. Akhirnya kami bebaskan tambahan 5,4 hektar jadi 5,6. Saudara tahu? Itu jalan kosong juga. Tempatnya sulit. Saudara-saudara. Sekarang jadi arteri 3. Untuk menuju jalan tol ke ibu kota Nusantara. Sekarang di sekelilingnya ini, saudara, banyak sekali 8 real estate. Termasuk Sinarmas Group, namanya Grand City di sebelah bukit kami. Dulu per meter kami beli 55.000 per meter. Kali 56.000 meter. Hitung, pusing saudara-saudara. Sekarang Grand City paling dekat dengan kami, itu paling belakang per meter 5,5 juta. Kali 56.000, jangan dihitung, pusing bukan uangmu. Kalau saya nggak taat sama Tuhan nggak jadi. Tuhan itu baik. Saya percaya Tuhan baik. Tidak gampang. Memang sulit. Tapi sulit justru dapat mujizat Tuhan. Sukar ada keajaiban Tuhan. Sekarang ini sampai sekarang kami tidak pungut biaya orang datang. Free. Cuma daftar ke reception, kasih tunjuk KTP. Sekarang tiap Jumat, Sabtu, Minggu, itu 1.000, 1.500, 2.000 orang datang. Dan 55% adalah non-Kristen. Dan sebagian besar mereka datang ke sana, kami ajar tentang story of Jesus. Jadi kami bangun kapel Bethlehem, dari batu yang kami datangkan limestone, dan ratusan kontainer Bethlehem. Kami bangun, yaitu doa Bapak kami dalam 29 bahasa. Bahasa Batak, bahasa Karo, bahasa Nias, bahasa Ambon. Dan yang ajaib Bapak Ibu sekalian, terakhir ada orang Madura, saudara. Paksa kami mau berkati kami, doa Bapak kami bahasa Madura. Bukan jemaat, bukan siapa-siapa, pertama kali datang dan dia langsung lewat staf saya datang. Pak Pendeta,
Ini ada orang Madura minta Bapak datang. Aduh, kan saya punya pengalaman dicelurit sama orang Madura. Jadi punya pengalaman tidak baik, saudara. Begini Pak Pendeta, Pak Gembala, ini orangnya maksa. Tapi dia udah Kristen, oh selamat saudara. Dia harus ketemu Bapak. Begitu saya sampai saudara, di bukit doa itu yang tadi tolong mundur, yang ada menorah itu. Dia keluar dari reception kita langsung peluk saya. Dan langsung ngomong, oh Bapak Pendeta, senang sekali jumpa Bapak. Saya tidak kenal Bapak, tapi waktu saya datang ke sini, ini latihan 2 minggu, Oh Bapak Pendeta, Tuhan Yesus memang luar biasa. Saya orang Madura tapi banget saya Yesus Pak Pendeta. Oh ya? Pak Pendeta, saya sampai ke bukit doa ini, langsung Roh Kudus jamah saya. Saya menangis. Tuh Pak Pendeta, T-Zati, ini tambahan saya saudara. Kalau mau ketawa, ketawa sama-sama. Jangan jam 12 malam di kamar sendiri. Itu menakutkan saudara. Nah, apa yang terjadi? Dia langsung ngomong gini. Begini Pak Pendeta. Waktu saya keliling ke bukit doa ini. Sebenarnya saya nggak mau anak mantu saya ajak saya. Saya orang Bogor Pak Pendeta. Saya ke Balikpapan urusan bisnis. Tapi saya ke sini Pak Pendeta. Saya diajak anak mantu saya ke bukit doa, ngapain saya sudah ke Yerusalem beberapa kali. Kenapa saya ke sini? Kan lebih bagus Yerusalem. Kata anak saya ada yang kayak Yerusalem di Balikpapan. Apa mungkin? Ini latihan 2 minggu, ingat latihan. Dan singkat cerita saudara-saudara, dia ngomong begini, waktu saya keliling Pak, lihat doa Bapak kami bahasa Jawa, bahasa Arab. Sudah stop habis. Tuhan ngomong begini, kau harus sumbang doa Bapak kami dalam bahasa Madura. Tuh Pak Pendeta, harus ada doa Bapak kami bahasa Madura. Saya ngomong Pak maaf Pak, udah habis. Mau gimana? Tuh pokoknya bisa pintu tembok begini pokoknya bahasa Madura agak. Tuh Pak nggak bisa Pak, rusak arsitektur Pak, pokoknya harus bisa. Saya bingung bosnya siapa? Kan bosnya Tuhan Yesus. Membuat saya meskipun muka security hati Tweety. Bukan Hello Kitty gak punya mulut. Saudara. Dia jawab begini, saya ingin Pak Pendeta. Sebelum saya tutup mata ada doa Pak kami bahasa Madura. Supaya ada orang Madura seperti saya. Percaya Yesus Kristus Tuhan. Wah. Saya langsung mata saya mengeluarkan air ketes-ketes. Saya panggil arsitek, saya panggil panitia. Terpaksa kita buat tembok melintang. Kalau Anda ke sana ada tembok melintang. Akhirnya kami bangun doa Bapak kami bahasa Madura. Warna merah. Ternyata dia datang baju merah, topi merah, kacamata hitam. Waktu saya ke Amerika pelayanan di New York, saya dikabari dia datang. Sebulan kemudian, jadi dia resmikan sendiri. Baju merah, topi merah, kacamata hitam. Saya khawatir dia punya baju merah, celana merah, selop merah itu 2 lusin saudara-saudara. Tapi Tuhan itu selalu membuat mujizat. Dan dia Tuhan yang favor, yang selalu berkenan pada orang yang mengasihi dia. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus yang lain. Haleluya. Dan Tuhan baik. Yang percaya katakan amin. Kenapa sekarang 1.500 orang, 2.000 orang yang datang tiap weekend? Gara-gara ada yang namanya Abu Janda. Atau Arya Pemadi. Bukan Kristen. Tiba-tiba dia datang ke Balikpapan. Dan dia minta ke Bukit Doa Kalimantan. Karena dia mau muat di Instagramnya, viewernya 5 juta lebih. Kemarin dia informasinya mau jadi Menteri Agama gak jadi, dia gak mau. Informasinya dia mau jadi staf khusus kepresidenan bidang keagamaan, dia gak mau. Tapi kalau ada gereja-gereja atau pelayan-pelayanan Kristen, sekolah Kristen yang tutup, dia selalu pertama kali akan datang. Dia bukan Kristen saudara. Tapi tiba-tiba dia datang dan dia minta izin sama saya.
upload tentang satu tempat yang kami bangun. Jadi kami buat sore bisa sampai Golgota nanti. Via Dolorosa, juga kapal kenaikan Yesus ke surga. Salah satu yang satu-satunya di dunia. Itu viral saudara, kami bangun dari batu. Kalau Anda ke Yerusalem gak ada karena tahun 70 Masehi dihancurkan. Yaitu Bait Salomo atau Bait Suci. Kami buat persis yang di Alkitab, tapi sepertiganya. Dan itu sulit sukar. Kenapa? Karena yang aslinya di bagian dalam. Ruang suci, ruang maha suci. Yang aslinya itu emas batangan. Kan kita punya emas Jawa. Dan singkat cerita, kami taat sama Tuhan, saya bangun persis. Nggak pakai, saudara, AC, tapi kami pakai. Semua ini ramah lingkungan, nggak pakai AC kecuali tempat nginep. Semua pakai udara, saudara. Jadi ramah lingkungan. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, kami bangun pakai batu-batu limestone. Begitu selesai, kami ingin bangun yang di dalam ruang suci, ruang maha suci. Kami bingung. Akhirnya kami dapat hikmat supaya bangunnya pakai tile atau granit yang lapis emas atau gold plate. Anda tahu kalau ada pemborong sini, arsitek di sini, orang yang kerja tile atau granit yang emas itu sulit, tidak banyak dan mahal. Karena ada garisnya aja, goldnya aja mahal. Akhirnya oleh anugerah Tuhan, kami bisa bangun, kami bisa selesaikan. Sekarang ini unik Bapak Ibu sekalian. Tiap jam 3 sore sampai jam 3:10, karena sinar matahari memantul, karena kotak semua berbentuk salib. Jam 3 sampai jam 3:10. Kami kaget sampai ada staf-staf khusus, ahli arsitek dari ITB, IPB, ITB saudara, dan juga dari IKN datang ngecek kenapa bisa itu. Kami juga bingung. Saudara-saudara, saya baru ngerti kenapa Tuhan tahu masa depan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, Yesus terlebih besar di dalammu, di dalam kita selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita datang pada Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Angkat tanganmu sama-sama. Di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selamanya. Jesus selama-lamanya. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalammu. Di dalamku. Yesus terlebih besar. Haleluya. Di dalamku selamanya. Jemaat saja pujikan pujian ini. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bawa kepada Tuhan. Semua bebanmu, semua ketakutanmu, semua pergumulanmu. Mungkin pintu itu yang selama tertutup dalam hidupmu. Jalan-jalan tertutup dalam hidupmu. Dan dengan berkata, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan ini tidak adil. Hari ini hari mujizat Tuhan.
Hari ini hari pertolongan Tuhan. Lihatlah, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Aku tahu pekerjaanmu. Lihat, aku membuka pintu yang baru bagimu, yang tidak akan tutup oleh seorang pun selama-lamanya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat mujizat kesembuhan, pemulihan terjadi atas kami hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Ini waktunya kami datang bawa persembahan kami, persembahan perpuluhan, persembahan umum, persembahan khusus. Semua persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu, biar kiranya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami bawa dengan ucapan syukur, kami bawa dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, take me deeper. 'Cause I came for you. I came for you. Oh, I came for you. I came for you. Holy Spirit. Siapa yang bersuka cita hari ini dan merasakan banyak berkat? Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan buat satu hari Minggu yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Kami begitu bersyukur ya Tuhan buat apa yang kami terima dan kami boleh rasakan hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berkat yang kami terima hari ini boleh kami bawa sepanjang satu minggu ini ya Tuhan, dan menerima segala kemurahan daripada-Mu. Kami berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu ya Tuhan Yesus, buat Pendeta Samuel Kusuma. Berkati setiap pelayanannya Tuhan Yesus, berkati family-nya ya Tuhan. Karena kami percaya dimanapun beliau berada, Tuhan ada di sana dan membawa kabar baik, membawa berita keselamatan bagi banyak orang. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan buat gembala kami, Pendeta Niko ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus terus berikan kesehatan, kekuatan bersama dengan Ibu Hermin. Kami percaya Tuhan ada begitu banyak perkara yang hendak Tuhan Yesus bukakan melalui beliau buat kami ya Tuhan Yesus, jemaat-Mu ya Tuhan. Berdoa juga buat gembala kami di tempat ini, Pendeta Billy, dan juga Bu Milka, Brian dan Jenis. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan bekerja melalui hamba-Mu ya Tuhan Yesus yang mengembalakan kami di GBI Senayan City. Tuhan, kami terus berdoa ya Tuhan, biarlah pelayanan yang beliau lakukan pada hari-hari ini semakin ya Tuhan Yesus menjangkau banyak jiwa, dan kami boleh melihat bagaimana penuaian di Pentakosta ketiga ini ya Tuhan Yesus semakin terjadi ya Tuhan. Kami begitu yakin Tuhan bahwa hari-hari ini begitu banyak hal kebaikan yang Tuhan hendak tunjukkan dan nyatakan bagi gembala kami, bagi gereja kami dan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, berdoa ya Tuhan Yesus buat setiap pelayan-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi bagian kami hari ini, kami percaya semua kami diberkati, semua kami bersuka cita karena kami melayani Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar dan Tuhan yang dahsyat. Tuhan, berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang setia, yang setiap minggu datang. Kami tahu Tuhan, apapun season yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, Engkau Allah yang ada dan senantiasa bersama dengan kami. Sama seperti yang firman-Mu katakan ya Tuhan, Engkau begitu tahu masa depan setiap jemaat-Mu, dan semuanya baik adanya, indah dan penuh dengan harapan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita berdoa buat bangsa kita. Sikiaraba-raba-raba-raba, sikiaraba-yaraba-karabata-karaba, syakaraba-raba-raba-raba-yaraba-karaba-shi. Tuhan, kami bersyukur buat bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat apa yang telah Tuhan kerjakan buat bangsa kami sampai detik hari ini. Bangsa kami yang aman, damai, tentram,
Dan begitu banyak perkara-perkara yang baik yang Tuhan Yesus hendak tunjukkan dan perlihatkan buat bangsa kami. Terus ya Tuhan bekerja bagi bangsa kami. Buat kami melihat ya Tuhan Yesus tangan-Mu tidak pernah selesai. Dan terus bekerja ya Tuhan Yesus sampai kemuliaan-Mu dinyatakan buat bangsa kami. Berdoa bagi pemerintahan kami ya Tuhan Yesus. Pak Prabowo beserta dengan Pak Gibran beserta jajaran kabinetnya. Kami percaya Tuhan yang memilih mereka menjadi leader kami di bangsa ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Yesus punya rencana yang besar buat bangsa kami melalui mereka. Berkati setiap keputusan yang mereka ambil, berkati setiap apa yang mereka kerjakan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan memakai pemerintahan kami Tuhan Yesus untuk membawa bangsa kami menjadi bangsa yang dahsyat di tangannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat semuanya. Dan pada saat ini kami siap terima berkat yang terbaik daripadamu. Mari kita angkat kedua tangan kita, pulanglah dan terima yang terbaik dari Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai dengan Tuhan datang menjemput setiap kita di awan permai, Maranatha dan kekal sampai selama-lamanya. Kami yang percaya dan sudah diberkati, kami sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.